Halo, perkenalkan nama saya Keisha Pertini Swastilogo dengan NIM 2171650080. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan materi pengantar ilmu hukum. Bab pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Jadi pengertian pengantar ilmu hukum ini ada dari segi pengantar, yaitu pengertian ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Selanjutnya ada pengertian dari segi ilmu hukum. Saya mengambil satu, yaitu Curzon. Dia berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada J. van Apeldoorn. Dia berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri atas 3, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, juga perbandingan hukum. Selanjutnya ada J.B. Belfort. Dia membagi ilmu hukum atas 4, yaitu dogmatik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan juga ajaran hukum umum. Selanjutnya juga ada pendapat para pakar hukum. Saya mengambil satu, yaitu Dr. Sojono Dwijosisworo. Dia menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali di dunia studi hukum dinamakan eklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Bab 2 membahas tentang sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Jadi istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Jadi pengantar ilmu hukum ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda, dan istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Selanjutnya ada bab tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama yaitu memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua memperkenalkan ilmu hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dan bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga yaitu mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Di bagian kedua ini yaitu tentang hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang pertama ada arti hukum dari segi. Yang pertama ada hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Selanjutnya ada rate. Rate berasal dari return, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Selanjutnya aius. Kata aius berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Selanjutnya kata lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lessere, yang memiliki arti yaitu mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Selanjutnya ada definisi hukum oleh berbagai pakar. Saya mengambil 2, yang pertama yaitu Profesor Dr. P. Borch. Menurut Borch, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan dan perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya tidak dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua ada Profesor Dr. Van Kant. Dalam bukunya yang terkenal, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut, yaitu hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di alam masyarakat. Selanjutnya ada peran dan fungsi hukum. Yang pertama yaitu masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Selanjutnya ada fungsi hukum. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua ada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangun. Yang keempat yaitu sebagai fungsi kritis.
Selanjutnya ada tinjauan hukum, yaitu pendapat berbagai ahli. Salah satunya Profesor Subekti, sarjana hukum. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, dia mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum, arti tentang sumber hukum. Jadi sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Dan selanjutnya ada 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang ketiga, ada sumber hukum dalam arti filosofis. Yang keempat, ada sumber hukum dalam arti formil. Selanjutnya ada penggolongan dan klasifikasi hukum. Yang pertama ada hukum tertulis, yang kedua ada hukum tak tertulis. Jadi hukum tertulis itu hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tak tertulis itu yaitu hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu, serta hukum revolusi. Selanjutnya ada penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan dan didasarkan pada yang pertama, yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, dan hukum jurisprudensi, serta hukum ilmu. Selanjutnya berdasarkan kepentingan yang diatur, ada hukum private dan hukum publik. Selanjutnya berdasarkan hubungan antar hukum, ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum private internasional. Selanjutnya berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Ada aius constitutum, ada aius constituendum, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Selanjutnya berdasarkan kerja dan sanksi. Ada hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum mengatur. Selanjutnya berdasarkan kekuasaannya, ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada hukum paksa, dan yang kedua ada hukum tambahan. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Jadi yang pertama itu ada kaidah sosial, jadi kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yaitu ada 2, saya mengambil 2, yaitu kaidah susila, kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat dalam sanubari manusia sendiri karena manusia bermoral. Yang kedua yaitu kaidah kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Selanjutnya ada penggolongan kaidah, yaitu ada 2, tata kaidah yang dengan aspek pribadi dan tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Yang ketiga yaitu hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Selanjutnya bagian keempat yaitu ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima hak, yang keenam perbuatan hukum, yang ketujuh bukan perbuatan hukum, yang ke-8 ialah masyarakat hukum. Selanjutnya bagian 5 yaitu tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama ada antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Selanjutnya ada sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Selanjutnya ada psikologi hukum, yaitu suatu cabang hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Selanjutnya ada psikologi hukum, yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Selanjutnya ada sejarah hukum. Jadi studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungannya adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Selanjutnya ada perbandingan hukum. Terbagi menjadi 2, yaitu perbandingan hukum sebagai metode penelitian
Yang kedua ialah perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan perbandingan hukum, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka perbandingan hukum. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Selanjutnya yang ke-8, manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama, bermanfaat sebagai unifikasi hukum. Yang kedua, bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Yang ketiga, bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Yang keempat, bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya perbandingan hukum dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional, serta menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah yang dimana yang dianggap sebagai tanah air dan bukan atas kewarganegaraan.